Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena efek Doppler. Apa dan bagaimana efek Doppler itu? Maka akan kita bahas, kita terangkan pada bab ini. Oleh karena itu mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Mohon diperhatikan anak-anak, efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi yang terdengar karena pengaruh gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Itu pada prinsipnya bahwa adanya perbedaan antara frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar itu terasa berbeda dibandingkan dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, dipengaruhi oleh gerak relatif baik sumber bunyi maupun pendengar. Itu disebut dengan efek Doppler. Karena penemunya adalah Christian Doppler. Maka peristiwa ini disebut dengan efek Doppler. Kemudian lebih jauh, Doppler menyatakan, nah ini perlu diperhatikan baik-baik, jika antara sumber bunyi dan pendengar semakin dekat, nah ini kalau sumber bunyi dan pendengar itu jaraknya semakin lama semakin dekat, maka apa? Frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat itu akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, jika jarak antara pendengar atau pengamat dengan sumber bunyi semakin jauh, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat akan semakin kecil. Nah, itu fenomena efek Doppler. Kemudian kalau kita aplikasikan ke dalam persamaan matematis seperti apa? Kita ambil yang pertama. Karena tadi adanya perbedaan antara frekuensi yang didengar oleh pendengar dan frekuensi sumber. Karena pengaruh gerak relatif, maka kita ambil sekarang fenomena pertama. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, sumber bunyinya bergerak dan pengamatnya diam. Jadi yang bergerak sumber bunyinya, pengamatnya diam. Nah, sebelum ke sana, terlebih dahulu kita pahami ini. Jika sumber bunyi diam terhadap pengamat yang juga diam, jadi sumber bunyinya diam, kemudian pengamatnya atau pendengarnya diam. Bagaimana itu? Maka kalau sumber bunyi dan pengamat atau pendengarnya diam, maka frekuensi yang dipancarkan oleh sumber dan frekuensi yang didengar oleh pendengar itu besarnya sama. Saya ulangi, kalau sumber bunyi dan pengamat atau pendengar itu sama-sama diam, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat besarnya sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Gitu. Ya, untuk selanjutnya, nah, jika sumber bunyinya sekarang bergerak, ya, tidak diam sumber bunyinya. Jika sumber bunyinya bergerak, pengamat diam. Kalau diam berarti V-nya, V itu berarti kecepatan geraknya itu untuk pendengar itu sama dengan 0. Nah, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu dapat dinyatakan dengan itu. Nah, persamaan matematis, perhatikan persamaan matematis yang berada di kotak paling bawah. Jika pendengar itu diam, kemudian sumber bunyinya bergerak, maka nanti berlaku persamaan Fp sama dengan V per P plus minus Vs kali Fx. Ingat di situ bahwa kecepatan gerak dari pengamat atau pendengar adalah 0. Kenapa? Karena dia diam. Maka berlaku persamaan itu. V per V plus minus Vs kali Fx. Nah, di situ ada
tanda plus minus yang perlu kalian pahami di situ. Mengapa tanda di situ ada plus minus? Iya, karena kita fenomenanya adalah ada kalanya pengamat itu sumber bunyi, ya, ada kalanya sumber bunyi itu bergerak mendekati pendengar, ada kalanya bergerak menjauhi pendengar. Gitu. Ada kalanya diam. Kalau diam berarti 0. VS. Indeks P itu untuk pendengar, indeks S itu adalah untuk sumber bunyi. Saya ulangi, indeks P di situ berarti untuk pendengar dan indeks S untuk sumber bunyi. Maka di situ tanda positif untuk sumber bunyi, jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka tandanya positif. Ya, di situ V plus minus VS, VS akan bertanda positif jika kapan? Jika sumber menjauhi pendengar. Begitu sebaliknya, jika sumber menjauhi pendengar, mendekati pendengar, maka tandanya negatif. Jika sumber mendekati pendengar, maka tandanya adalah negatif. Seperti itu. Untuk selanjutnya, yaitu sumber bunyinya yang diam sekarang. Pengamatnya yang bergerak. Ya. Sumber bunyinya diam, pengamatnya bergerak. Untuk yang nomor 2. Ya. Jika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, maka frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan sumber bunyi. Ya, nggak sama. Karena tadi pengamatnya bergerak. Nah, bisa menjauhi, bisa mendekati sumber. Ya. Maka frekuensi yang terdengar tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah ini. Maka jika sekarang sumber bunyinya diam, dia tidak bergerak, pengamat atau pendengarnya yang bergerak. Maka nanti secara matematika, persamaan matematisnya adalah FP. FP itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Maka sama dengan V plus minus VP per P kali Fs. Ya. Oke. Di situ juga ada tanda plus minus. Ya. Lain dengan sumber bunyi, maka tanda plus untuk pendengar di situ P, ingat sekali lagi bahwa indeks P adalah untuk pendengar, untuk S adalah untuk sumber. Di situ ada indeks P, VP berarti kecepatan gerak pendengar. Ya. Maka tanda positif itu berlaku saat kapan? Nah, ini berkebalikan dengan sumber. Tanda positif untuk pendengar itu berlaku saat pendengar atau pengamat bergerak mendekati sumber. Jadi kalau mendekati sumber, tandanya positif. Begitu sebaliknya, akan bertanda negatif kapan? Jika pendengar atau pengamat menjauhi sumber bunyi. Nah, kemudian itu di situ ada tanda V. Nah, jangan lupa V di situ adalah kecepatan gerak bunyi di udara. Saya ulangi, untuk V adalah kecepatan gerak bunyi di udara. Oke. Kemudian selanjutnya langsung yang nomor 3. Sumber bunyi dan pengamat bergerak. Jadi kedua-duanya, baik sumber bunyi maupun pengamat bergerak. Nah, maka di situ untuk yang A, jika pengamat diam dan sumber bunyi diam, nah ini dari kesimpulan yang sudah kita bicarakan di atas, jika pengamatnya diam, sumber bunyinya diam tadi saya sampaikan di atas, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar besarnya sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Itu yang di atas tadi sudah kita bicarakan. Kemudian yang B, jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi mendekati, tadi kesimpulan di atas oleh Doppler dinyatakan jika jarak antar keduanya semakin dekat, gitu kan, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar akan lebih besar. Nilainya lebih besar, semakin besar, ya, dibandingkan dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber. Kemudian berikutnya, jika salah satu dari pengamat atau sumber menjauh, berarti jarak keduanya semakin besar, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin kecil atau lebih kecil dari frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi.
Nah, itulah kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari fenomena efek Doppler. Kemudian, dari rangkaian yang sudah kita terangkan, mulai pertama sampai yang ketiga ini, maka secara umum, persamaan efek Doppler itu bisa kita rangkum ke dalam persamaan matematika. Ya. Jadi, secara umum, persamaan matematis efek Doppler itu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Ya. Jangan lupa indeks P adalah miliknya pendengar, indeks S adalah miliknya sumber. Plus minus juga harus perhatikan. Ya. Perhatikan cara menentukan tanda plus dan minus pada penggunaan persamaan efek Doppler. Jangan lupa untuk pendengar kalau mendekati berarti positif, kalau menjauhi berarti negatif, tapi kalau untuk sumber menjauhi positif, mendekati adalah negatif. Seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita coba aplikasikan persamaan efek Doppler yang sudah kita pelajari ke dalam fenomena fisika yang sering terjadi di sekitar kita, yang kadang kita tidak sadari bahwa itu merupakan bagian dari aplikasi konsep fisika. Oke, kita bahas aplikasi efek Doppler sebagai radar. Terjadinya efek Doppler dapat diaplikasikan sebagai radar untuk menentukan kecepatan sebuah kendaraan di jalan raya. Jadi seandainya ada kendaraan yang berada di jalan raya tertentu yang sudah ditentukan, kadang di jalan itu ada batas kecepatan kendaraan yang diperbolehkan, baik minimum maupun maksimum. Maka di sini penggunaan persamaan konsep efek Doppler berlaku di sini. Kalian perhatikan di situ ada dua buah kendaraan yang saling mendekati. Yang satu sebagai sumber sinyal atau sumber bunyi, dianggap sebagai sumber bunyi, yang satu sebagai pendengar atau penangkap sumber bunyi. Nah, di situ konsepnya detektor akan menerima pantulan gelombang dengan frekuensi Fp, jadi radar, sehingga dari peristiwa itu akan berlaku persamaan efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, di situ ternyata apa? Persamaan akhirnya menjadi Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs kali Fs. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau pendengar mendekati sumber, itu kalau kalian perhatikan bahwa keduanya saling mendekati. Nah, untuk pendengar, maka dia akan bernilai positif. Sedangkan untuk sumber, kalau mendekati pendengar atau pengamat, maka akan bernilai negatif. Maka persamaannya menjadi seperti itu. Fp, yaitu pengamat atau untuk frekuensi pengamat atau pendengar, sama dengan V, V adalah kecepatan bunyi di udara, plus Vp karena mendekati sumber, per V min Vs, min karena mendekati pendengar atau pengamat, kali Fs. Maka itulah salah satu aplikasi dari persamaan efek Doppler saat kita aplikasikan ke dalam fenomena fisika dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, agar kita lebih paham, lebih jelas tentang efek Doppler, malah kita aplikasikan konsep efek Doppler ke penyelesaian soal. Baiklah, kita lihat contoh soal yang ada di slide. Deretan gerbong kereta api yang ditarik oleh sebuah lokomotif bergerak meninggalkan stasiun Tanjung Karang dengan kelajuan 36 km per jam. Ketika itu, seorang petugas di stasiun meniup peluit dengan frekuensi 1700 Hz. Jika kecepatan perambatan gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka tentukanlah frekuensi bunyi peluit yang didengar oleh seorang pengamat di dalam kereta api. Anak-anak, untuk menjawab ini semua, kalian harus memahami dulu tentang siapa
sebagai sumber bunyinya, kemudian siapa sebagai pengamat atau pendengarnya. Oleh karenanya, mari kita perhatikan baik-baik. Jawab, diketahui begitu, kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Kemudian VP berarti kecepatan pengamat, kecepatan gerak pengamat atau pendengar adalah 36 km per jam. Di situ dibuat menjadi meter per sekon. Agar persamaannya sama satuannya, maka dibuat dalam meter per sekon. Jadi situ 36 km per jam itu dibuat ke dalam meter per sekon menjadi 10. Mengapa bertanda negatif? Karena di situ sebagai pengamat itu adalah atau pendengar adalah orang yang ada di dalam kereta. Otomatis dia keretanya meninggalkan stasiun. Karena pengamat atau pendengar meninggalkan sumber, maka bernilai negatif. Maka VP min 10 meter per sekon. Kemudian sebagai sumber bunyi, yaitu adalah petugas yang meniup peluit di stasiun, otomatis dia diam. Maka nanti VS sumber bunyi, untuk gerak sumber bunyi dia 0. Kenapa? Karena dia diam di stasiun, tidak bergerak. Maka dia kecepatannya adalah 0. Nah, kemudian frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi adalah 1700 Hz. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan matematis dari efek Doppler, yaitu V plus minus PP per V plus minus VS kali Fs. Nah, maka di situ sudah terlihat, tadi sudah kita tulis, diketahui, yaitu VP-nya adalah negatif 10, kemudian VS-nya adalah 0, maka menjadi V min PP per V. Nah, bagian bawah VS-nya hilang karena kita anggap sama dengan 0. Ya. Kali Fs, maka 340 dikurangi 10 per 340 kali 1700 sama dengan 1650 Hz. Nah, itulah contoh soal yang kita bahas pada pertemuan ini untuk lebih memahami tentang konsep efek Doppler yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah mempelajari mulai konsep dari efek Doppler, kemudian kita mencoba aplikasikan ke dalam soal dari persamaan efek Doppler, untuk lebih kalian menguasai tentang konsep dan persamaan matematis efek Doppler, maka kalian coba untuk mengerjakan soal latihan yang sudah saya siapkan. Itu kalian coba, kalian kerjakan. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, yang belum kalian pahami bagaimana cara mengerjakannya, bisa kalian tanyakan kepada Pak Guru. Anak-anakku, mungkin untuk kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap semangat. Usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Jadi kalau kalian bisa berusaha dengan sekeras-kerasnya dan doa dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Terima kasih, selamat bertemu minggu depan. Jangan lupa tetap semangat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.